MC Rickles dalam buku A History of Modern Indonesia Science 1200 or 2001 menyebut Kerajaan Demak berdiri menjelang abad ke-15 atau sekitar tahun 1475. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah adalah putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit dari seorang selir Tionghoa yang bernama Xiao Banci, atau lebih dikenal dengan nama Putri Cina. Kerajaan Demak berdiri setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Namun pemirsa, untuk mendukung channel saya ini terus berkembang, saya minta dukungan Anda dengan cara tekan tombol subscribe, serta kritik dan sarannya silahkan Anda tulis di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk video yang berkaitan dengan tema Kerajaan Demak ini bisa Anda saksikan dengan link yang saya taruh di kolom deskripsi. Raden Patah bukan Yahudi. Kisah Topo Budo Sang Ratu Kalinyamat. Kegagahan lelaki Jawa. Kisah Kiai Setan Kober. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah atas dukungan dan restu dari para wali sanga. Diperkirakan kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1475 Masehi. Sebelum menjadi Kerajaan Demak, awalnya kawasan ini merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit pada masa Brawijaya V. Kala itu, Demak merupakan sebuah kadipaten yang lebih dikenal dengan nama Glagahwangi, yang menjadi wilayah dari Kadipaten Jepara. Pada kala itu, merupakan satu-satunya kadipaten yang memiliki adipati yang beragama Islam. Namun, setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, Demak mulai memisahkan diri dari ibu kota Bintoro, yang kemudian oleh Raden Patah Kerajaan Demak didirikan atas restu dan dukungan para wali sanga. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Kerajaan Demak mampu menjadi pusat perdagangan beserta pusat pendidikan. Banyak yang berdatangan untuk melakukan perdagangan dan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari lokasi Demak yang sangat strategis, yaitu diapit oleh pelabuhan Kerajaan Mataram kuno dan pelabuhan Jepara. Karena lokasi inilah membuat Demak menjadi salah satu kerajaan yang cukup berpengaruh di Nusantara. Berdirinya Kerajaan Demak ditandai dengan adanya Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi, sinangkelan Kerajaan Demak, yaitu Geni Mati Siniran Janmi, yang memiliki arti tahun Soko 1403 atau 1481 Masehi. Menurut cerita rakyat, pada saat berkunjung ke Glagahwangi, orang pertama kali yang dijumpai oleh Raden Patah adalah Nyai Lembah. Nyai Lembah ini berasal dari Rawapening. Atas saran yang diberikan oleh Nyai Lembah, Raden Patah bermukim di desa Glagahwangi, yang saat ini lebih dikenal dengan nama Bintoro Demak. Pada perkembangannya, Bintoro Demak inilah yang menjadi ibu kota negara Kerajaan Demak. Berikut pemirsa adalah urutan raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak Bintoro. Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak dan menjadi raja pertama di Kesultanan Demak. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Demak mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini tidak terlepas atas restu dan dukungan oleh para wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wilayah Kerajaan Demak kala itu diperluas hingga meliputi wilayah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Karimata, dan beberapa daerah di wilayah Kalimantan. Selain itu, Kerajaan Demak juga mampu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa seperti Pelabuhan Jepara, Sedayu, Tuban, Gresik, dan Jaratan. Raden Patah mendapatkan gelar
Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah atas keberhasilannya memimpin kerajaan Demak selama 18 tahun, yakni pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Fatah wafat pada tahun 1518 Masehi. Pati Unus tahun 1518 sampai 1521. Setelah wafatnya Raden Fatah pada tahun 1518, secara otomatis kekuasaannya diturunkan kepada putranya sendiri, yaitu Pati Unus. Pati Unus ini dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani. Beliau kala itu diutus oleh ayahnya untuk membebaskan Malaka yang kala itu dikuasai oleh Portugis. Kedatangan Portugis menjadi salah satu ancaman tersendiri bagi wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Perlawanan tersebut juga dibantu dari Kerajaan Aceh. Namun sayangnya, karena tidak memiliki persenjataan yang canggih, akhirnya Pati Unus kalah. Kemudian Pati Unus melakukan blokade terhadap Portugis di Malaka. Karena blokade tersebut membuat Portugis kekurangan bahan makanan. Akibat keberanian Pati Unus ini, Pati Unus mendapat gelar Pangeran Seberang Lor. Pati Unus hanya memerintah Kerajaan Demak selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1518 sampai 1521. Pati Unus wafat dalam pertempuran di Malaka pada tahun 1521 pada usia ke-41 tahun. Sultan Trenggono memerintah pada tahun 1521 sampai 1546. Pada saat Pati Unus wafat, beliau tidak memiliki seorang putra, sehingga tahta kerajaan digantikan oleh Raden Trenggono, yaitu adik kandung dari Pati Unus. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono inilah Kerajaan Demak mencapai pada masa puncak kejayaannya. Raden Trenggono dikenal sebagai raja yang gagah berani dan sangat bijaksana. Bahkan berkat keberaniannya, Raden Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggono bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah Kesultanan Demak. Namun untuk bisa mewujudkannya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak, Sultan Trenggono melakukan serangan ke berbagai daerah seperti penyerangan ke Pasuruan dan Jawa Barat. Penyerangan ke Pasuruan tepatnya ke Kerajaan Hindu Supit Urang. Penyerangan ke Pasuruan ini tidak membawakan hasil dikarenakan Sultan Trenggono wafat. Sementara itu, penyerangan ke Jawa Barat seperti ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah telah berhasil. Selain melakukan beberapa penyerangan, Sultan Trenggono juga melakukan perjodohan atau perkawinan politik. Contohnya saja seperti perjodohan Putri Kalinyamat dengan Pangeran Hadirin dari Jepara, yang mana Pangeran Hadirin sendiri adalah seorang pangeran yang berasal dari Aceh. Kemudian Pangeran Pasarehan dengan putrinya menjadi Raja Cirebon, dan Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya dengan putrinya menjadi Adipati Pajang. Raden Mukmin atau Sunan Prawoto. Sunan Prawoto adalah Raja Demak keempat yang memerintah pada tahun 1546 sampai 1547. Beliau lebih cenderung sebagai seorang ahli agama daripada ahli politik. Pusat pemerintahan Raden Mukmin dipindah ke kota Bintoro menuju ke Bukit Prawoto. Oleh karena itulah, Raden Mukmin pun dikenal dengan sebutan Sunan Prawoto. Pemerintahan Sunan Prawoto juga terdapat dalam catatan seorang Portugis bernama Manuel Pinto. Pada tahun 1548, Manuel Pinto singgah ke Jawa sepulang mengantar surat untuk Uskup Agung Pastor Vicente Ciegas di Makassar. Ia sempat bertemu dengan Sunan Prawoto dan mendengar rencananya untuk mengislamkan seluruh Jawa, serta ingin berkuasa seperti Sultan Turki. Sunan Prawoto juga berniat menutup jalur beras ke Malaka dan menaklukkan Makassar. Akan tetapi, rencana itu berhasil dibatalkan oleh bujukan Manuel Pinto. Pada kenyataannya, cita-cita Sunan Prawoto tidak pernah terlaksanakan. Ia lebih sibuk sebagai ahli agama daripada mempertahankan kekuasaannya. Satu persatu,
Daerah bawahan, misalkan Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik berkembang bebas, sedangkan Demak tidak mampu menghalanginya. Sunan Prawoto wafat terbunuh oleh orang suruhan Arya Penangsang yang bernama Rangkut. Arya Penangsang membalas dendam kepada Sunan Prawoto atas kematian Pangeran Sekar Seto ing Lepen, yaitu bapaknya Arya Penangsang yang terbunuh oleh orang suruhan Sunan Prawoto. Arya Penangsang tahun 1546 sampai 1547. Pada masa Arya Penangsang menjadi Sultan Demak kelima, ibu kota kerajaan atau Kesultanan Demak yang semula oleh Raden Mukmin dari Bintoro dipindahkan ke Prawotopati, yang masa itu dikenal dengan sebutan Demak Prawoto, oleh Arya Penangsang dipindahkan lagi ke Jipang, sehingga pada masa itu kerajaan Demak dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Wilayah kerajaan Jipang meliputi Kabupaten Blora, Patilasem, Rembang, dan Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 1554 terjadilah pemberontakan dilakukan oleh Adipati Pajang Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang terbunuh oleh Danang Sutawijoyo, anak angkat Joko Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kesultanan Pajang.